Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bening Diah Maharani Raharjo dari kelas Agroteknologi D 2022. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Hama dan Penyakit Tanaman Ganyong. Ganyong merupakan tumbuhan penghasil umbi yang cukup populer sebagai sumber pangan alternatif. Selain itu, tumbuhan ini mempunyai potensi yang sangat besar digunakan sebagai sumber karbohidrat pengganti beras atau jagung. Ganyong dapat tumbuh di berbagai jenis lahan dengan rata-rata produksi 30 ton per hektar. Ukurannya berdiameter 5-8,75 cm dan panjang 10-15 cm. Bagian tengahnya tebal dan dikelilingi oleh berkas-berkas sisik yang berwarna ungu atau coklat dengan akar serabut tebal. Dalam pertanamannya, tanaman ganyong relatif bebas dari serangan penyakit, namun di daerah-daerah yang telah membudidayakan ganyong secara intensif telah ditemui penyakit dan hama yang menyerangnya. Hama adalah hewan pengganggu yang tidak diinginkan keberadaannya karena biasanya merugikan yang ditimbulkan akibat aktivitas organisme ini pada tanaman. Hama yang menyerang tanaman ganyong yang pertama adalah ulat Calpodes ethylius. Ulat ini dikenal dengan nama Brexillian skipper, Kana butterfly, atau arrowroot butterfly. Merupakan ngengat asli dari Meksiko, Amerika Tengah, dan bagian utara dari Amerika Selatan. Bisa ditemukan juga di Kepulauan Galapagos di Laut Pasifik. Ulat ini mengakibatkan daun ganyong menggulung sehingga merusak tampilan dan menyebabkan tanaman menderita. Akibatnya tanaman tidak dapat berbunga dan menghasilkan umbi yang berukuran kecil. Hama yang kedua adalah Agrotis ipilson Hufnagel. Hama ini menyerang pada bagian akar. Jika akar tersebut diserang, tanaman ganyong menjadi tidak layak untuk dikonsumsi. Yang ketiga ada tungau merah. Merupakan hama yang umum terdapat pada lingkungan yang kering seperti di rumah kaca, daerah tropis, dan daerah 4 musim. Yang keempat ada belalang dan kumbang. Akibat dari kerusakan dua hama tersebut sebenarnya tidak langsung tetapi merupakan akibat dari sekunder. Biasanya memakan daun-daun ganyong, dengan demikian jumlah permukaan daun berkurang, akibatnya fotosintesis berkurang dan akibatnya pembentukan umbi pun terhambat. Penyakit yang menyerang tanaman ganyong adalah jamur Fusarium sp. Merupakan salah satu jenis jamur yang berkembang cepat dan merugikan bagi petani, apalagi gejalanya baru terlihat ketika jamur sudah merusak sebagian jaringan tanaman. Yang terakhir adalah cara pengendalian hama. Yang pertama, melakukan optimalisasi terhadap budidaya tanaman. Saat pembudidayaan tanaman ganyong, ada baiknya memilih bibit yang unggul, yang tahan serangan hama dan penyakit. Yang kedua, menjaga kebersihan dan sanitasi kebun. Tindakan ini perlu dilakukan penjemputan gulma secara teratur dan membersihkan daun-daun maupun bunga ganyong yang berguguran agar tidak menjadi sarang gulma. Yang ketiga ada pengendalian hayati. Pengendalian ini cukup sulit karena harus mempelajari rantai makanan dan hama yang akan menyerang. Yang keempat, menggunakan insektisida. Serangga yang memakan tanaman dapat dibasmi menggunakan pestisida serangga atau insektisida dengan takaran yang sudah ditentukan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.